Selamat malam Ranitizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Nampaknya ada dua hal menurut saya pribadi apa yang disampaikan oleh Partai Nasdem. Pertama, Nasdem nilai Kaisang cocok pimpin Jakarta karena mulai rajin sholat Jumat ke lapangan. Ya bisa saja ya Partai Nasdem memberikan stimulasi seperti itu sudah mengetahui bahwa seorang Kaisang pencitraan. Bisa saja begitu kan ya, Partai Nasdem atau kader Nasdem menyatakan seperti itu ya hanya mungkin satu guyonan atau bagaimana begitu kan. Tapi yang jelas secara realistis ya Partai Nasdem ya tidak mungkinlah mengusung Kaisang. Saya kira karena koalisi dari bersama seorang Prabowo itu masih belum jelas hari ini walaupun sudah deklarasi begitu kan. Makanya dengan ucapan-ucapan seperti itu saya kira jangan lalu kemudian terpancing begitu kan. Bisa saja hanya gimmick saja. Ya mungkin hanya ingin menyanjung Kaisang dan sebagainya. Di satu sisi mungkin melihat wah ini pencitraan dan sebagainya. Tergantung dari persepsi orang begitu kan. Makanya saya agak aneh begitu ketika mendengar bahwa Kaisang akan cocok ya maju sebagai gubernur DKI Jakarta karena mereka rajin sholat. Saya kira agak jauh begitu kan ya. Yang rajin sholat itu banyak begitu kan. Tidak hanya Kaisang. Ini mari baca komentar dari netizen. Agak aneh memang ya. Ada ini Partai Nasdem kok mulai masuk angin katanya. Mulai rajin sholat Jumat ke lapangan dijadikan salah satu indikator kecocokan pemimpin daerah. Entahlah ini prestasi atau ironi negeri. Ya mungkin hanya sebagai guyonan atau bagaimana begitu kan. Makanya masyarakat sudah melihat apa yang dilakukan oleh Kaisang hari ini sebagai gimmick, sebagai manuver dan bahkan sebagai pencitraan begitu kan. Walaupun Partai Nasdem berbicara apapun, masyarakat kan tidak bisa untuk mengikuti langkah atau yang diucapkan oleh Partai Nasdem di situ. Artinya hanya guyonan semata. Mungkin hanya ngeledekin atau bagaimana begitu kan ya. Bahkan ini kalau gitu ya Pak Ustadz di musola juga cocok pimpin Jakarta dong. Ini komentar-komentar netizen begitu kan ya. Ini komentar-komentar dari netizen. Artinya apa? Artinya secara logika ya Kaisang menurut saya pribadi begitu kan mau dipoles apapun begitu mereka tidak akan menang bertarung dengan Anies Baswedan kecuali mereka memainkan bansos ya. Kecuali mereka memainkan bansos saya nggak tahu sih begitu ya karena tapi yang jelas bagi kami adalah Kaisang diambang kebingungan mau didukung dengan siapapun atau berdiduetkan dengan siapapun begitu kan. Kalau ada nama Kaisang pasti orang akan enggan untuk memilih itu. Ya kita lihat saja realitasnya nanti ya di DKI Jakarta. Bahkan ada yang berkomentar lagi di sini dia cocok pimpin Jakarta karena itu anak presiden yang lagi berkuasa saat ini. Wajarlah anak sholat di lapangan ya katanya begitu kan. Ini komentar-komentar dari netizen artinya tidak dijadikan sebagai patokan sih sebenarnya karena memang sholat sana sini begitu. Pada ujung-ujungnya saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal ke depan bahwa lawan-lawan dari Anies Baswedan itu sangat seperti Kaisang misalnya, seperti Ridwan Kamil misalnya. Kita lihat saja apakah mereka mampu begitu kan bertarung di Gubernur DKI Jakarta. Makanya saya pribadi berasumsi ya hanya pencitraan semata begitu. Ini mari kita baca. Nasdem nilai Kaisang cocok pimpin Jakarta karena mulai rajin sholat Jumat di lapangan. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPP Partai Nasdem DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep cocok menjadi pemimpin Jakarta. Hal ini karena dia menilai belakangan Kaisang mulai rajin menunaikan sholat Jumat ke lapangan atau membaur dengan masyarakat Jakarta. Jadi di mana-mana sudah ada yang tunjukkan ya. Misalnya kita diperhatikan beberapa waktu lalu. Ya, inilah begitu kan ya. Mau dirubah bapaknya tapi kelihatan begitu kan ya. Mau masuk gorong-gorong kayak mau pencitraan secara agama kayak begitu kan. Di masyarakat DKI Jakarta itu cerdas bahwa apa yang dilakukan oleh Kaisang itu bisa saja dicap sebagai pencitraan. Ini yang kemudian muncullah Partai Nasdem mengatakan seperti itu. Jangan-jangan Partai Nasdem ini ngeledekin Kaisang begitu kan. Tumben mereka mampu ya
tumben mereka melakukan ini dan itu begitu kan. Yang awalnya tidak pakai kopiah sekarang pakai kopiah begitu. Siapapun bisa begitu kalau dipola seperti itu. Jadi makanya mencari pemimpin itu jangan sampai tergiur. Intinya seperti itu begitu. Makanya kalau mereka tergiur dengan berbagai apapun ya, mereka tidak akan bisa ya, tidak akan bisa. Dalam artian bahwa wah, ini dikit-dikit pencitraan, dikit-dikit sana sini pakai kopiah. Ya, Kaisang sudah mulai hari ini begitu kan. Saya nggak tahu ke depan, tapi yang jelas bagi kami adalah ketika ya kayak nama Kaisang itu muncul di DKI Jakarta, maka masyarakat enggan untuk memilih karena orang-orang masih kental ya melihat yang namanya dinasti politik. Menurut dia Pak Anies dengan Kaisang, Bang Roni dengan Kaisang ya, atau saya dengan Kaisang, ya mungkin kita nggak tahu kita sebelumnya. Bahkan ya Kaisang menyatakan kesiapan maju kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Mulainya dia mendatangi ya Masjid At-Taqwa dalam gedung dakwaan Muhammadiyah DKI Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Kedatangan itu dalam rangka untuk menunaikan sholat ibadah ya, sholat Jumat. Di masjid tersebut Kaisang tampak mengenakan kemeja putih berwarna panjang begitu kan ya, kemeja panjang berwarna putih dan peci hitam. Kaisang tampak disambut sejumlah pihak dari Muhammadiyah dan langsung masuk ke dalam area gedung. Bahkan dia juga sempat menyapa beberapa warga menyalami permintaan ya swafoto. Salah satu warga tampak bertanya kepada Kaisang usai meminta foto. Kaisang ditanya soal kesiapan dirinya maju di KI. Ya, sudah jelas begitu kan ya. Apakah ini settingan? Apakah masih kita percaya terhadap mereka begitu kan ya? Jadi artinya bagi kami agak jauh sih sebenarnya. Ya saya nggak tahu lagi kalau masyarakat DKI Jakarta dipimpin oleh orang-orang mereka yang tidak punya pengalaman dia satu sisi. Terus kemudian apakah dipimpin dengan orang-orang yang kemudian secara instan mereka? Ya janganlah dong. Kita harus berpikir secara realistis ya. Ya kalau mereka tidak punya pengalaman ya nggak usah dipilih lah. Ya cari yang lain aja. Anies Baswedan bisa kok, yang lain juga bisa kan begitu logikanya. Makanya Kaisang ini bisa saja berangkat dari partai Gerindra atau partai Golkar mereka bersatu begitu kan ya, partai PAN dan partai Demokrat. Sisanya mungkin kepada Anies Baswedan. Tapi kita tunggu saja. PDIP nampaknya tidak mau begitu kalau kalau wakilnya bukan dari PDIP. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe dari YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.